Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman kelas Ekonomi Moneter. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang tingkat dan perilaku suku bunga. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afina Aninas, NIM 4319077, Khofifatus Sakilah, NIM 4319084, dan Dila Farahmatul Zahro, NIM 4319153. Langsung saja kita masuk pada poin pertama pembahasan kali ini, yaitu pengertian suku bunga. Menurut Rimski Kartika Judiseno, suku bunga adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kelebihan uang atau surplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya. Sedangkan dari buku pengantar pengetahuan pasar modal milik Sunariah disebutkan bahwa suku bunga adalah harga dari pinjaman dan dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Suku bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Macam-macam suku bunga dibagi berdasarkan bentuk dan berdasarkan sifat. Berdasarkan bentuknya, suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Sedangkan berdasarkan sifatnya, suku bunga dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Faktor yang menentukan tingkat suku bunga, di antaranya ada kebutuhan dana, target laba yang diinginkan, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik, persaingan, dan juga jaminan pada pihak ketiga. Fungsi tingkat suku bunga dalam perekonomian. Di antaranya, 1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. 2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Pada umumnya, memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Metode pembebanan tingkat suku bunga, di antaranya ada flat rate, sliding rate, annuity, effective rate, dan floating rate. Perilaku tingkat suku bunga. Menurut Johnny Manurung dan Andlat Haymans Manurung, perilaku tingkat suku bunga ada 4, yaitu 1. Faktor penentu permintaan aset, 2. Permintaan dan penawaran, 3. Perubahan keseimbangan tingkat bunga, dan yang keempat, preferensi likuiditas atau penawaran dan permintaan uang. Dampak tingkat suku bunga dalam perekonomian, di antaranya adalah tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal, serta tingkat bunga juga akan mempengaruhi
kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Teori-teori tingkat suku bunga. Di antaranya ada teori harapan, teori preferensi likuiditas, dan teori preferensi habitat. Dari pembahasan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan nilai, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dan penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan waktu tertentu. Dengan fungsi suku bunga sendiri adalah untuk membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi dan mendukung pertumbuhan perekonomian. Kemudian untuk pendistribusian jumlah kredit yang tersedia, menyeimbangkan jumlah uang beredar, dan sebagai instrumen penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak pembahasan materi pada video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.